Hai kawan-kawan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Kami akan memulainya. Masalah-masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. 1. Pemimpin lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. Manajemen lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. Hasilnya yaitu kemunduran besar bagi ekonomi dan pendidikan di dunia. Pemimpin tim berfokus untuk memeras bakat individu demi kepentingan organisasi manajer. Di sisi lain, tidak mengevaluasi isu-isu dan masalah. 2. Kurangnya kepemimpinan bukan bakat. Sebagian besar masalah organisasi saat ini adalah kurangnya kepemimpinan bukan bakat. Untungnya, orang-orang mulai menyadari bahwa kinerja dari peran kepemimpinan sangat penting tidak hanya untuk kesuksesan, tapi juga untuk bertahan hidup. Masyarakat menyaksikan gelombang baru model kepemimpinan yang berpihak pada kepemimpinan partisipatif, tim bekerja, belajar sepanjang hayat, komunikasi, dan visi. 3. Kurangnya motivasi dari seorang pemimpin. Salah satu tantangan yang lebih sulit untuk seorang pemimpin adalah untuk belajar bagaimana secara efektif memotivasi mereka yang bekerja untuk mereka. Salah satu alasan mengapa begitu sulit adalah karena motivasi bisa sangat pribadi. Biasanya, para pemimpin yang tidak berpengalaman percaya bahwa faktor-faktor yang memotivasi diri mereka sendiri akan memotivasi orang lain. Lalu, apa saja faktor-faktor timbulnya permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat? Berikut akan kita bahas. 1. Manajemen waktu yang buruk. Pemimpin yang baik harus dapat mengelola waktu, baik internal ataupun eksternal. Kesuksesan seorang pemimpin tidak lepas dari manajemen waktu yang baik, namun banyak masalah yang berawal dari titik ini. 2. Kurangnya review dan evaluasi. Jika ada karyawan yang berpotensi mengganggu produktivitas karena kesalahan kecil saja, seorang pemimpin harus menegur. Menegur bukan berarti marah, dan juga bukan berarti harus di hadapan banyak orang. Dengan demikian, karyawan akan paham apa yang dia perbuat dan efek negatif dari perbuatan tersebut kepada perusahaan. 3. Kaderisasi yang keliru. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru atau dikenal juga dengan sebutan kaderisasi. Itu benar, namun bukan berarti Anda melepaskan semua tanggung jawab ke bahu seorang anak buah yang sedang ditempa untuk menjadi pemimpin. 4. Masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari. Namun, jika terlalu akrab, maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. 5. Kurangnya motivasi dalam kepemimpinan. Salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi. Namun, jika salah untuk memotivasi anak buah, maka ini menjadi masalah kepemimpinan. Sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Seorang anak buah yang menginginkan penghargaan akan tidak mempan jika diberi motivasi tentang uang. Kepemimpinan di organisasi pemerintah daerah. Studi kasus Kabupaten Merangin. Pendahuluan. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik. Permasalahan yang sering dialami oleh bagian umum Setda Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah menyangkut bagaimana seorang pimpinan kurang bisa memotivasi para pegawai untuk memahami dan menjadikan suatu pekerjaan bagian dari dirinya dan melakukannya tanpa harus diperintah serta dalam pengambilan keputusan tidak terlaksana dengan semestinya. Kurang meratanya dalam pemberian tugas yang berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan. Sebagian pegawai tidak mempunyai kinerja yang tepat pada bidangnya, dan kurang terlaksananya rapat koordinasi secara rutin dan terprogram oleh pimpinan, sehingga menyulitkan untuk mengukur kinerja dari setiap pegawai di bagian umum Setda Kabupaten Merangin. Untuk melihat lebih lanjut sejauh mana gaya kepemimpinan Kabak Umum Setda Kabupaten Merangin dalam meningkatkan kinerja pegawai, maka dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini. 1. Analisis terhadap campur tangan pimpinan dalam pekerjaan. Kabak Umum Setda Kabupaten Merangin dalam memimpin bawahannya memperhatikan pelaksanaan tugas bawahannya. Dengan kata lain, Kabak Umum memberikan arahan dan masukan terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan.
di mana dalam setiap pemberian tugas selalu memberikan petunjuk, arahan kepada bawahan sehingga bawahan dapat memahami pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Analisis perhatian pimpinan dalam memberikan masukan untuk penyelesaian tugas. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai lainnya yang menyatakan bahwa Kabag Umum masih pilih kasih dalam memberikan masukan kepada bawahan, di mana tidak semua pegawai menerima perhatian dan masukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, analisis pujian dan kritik pimpinan atas kinerja bawahan. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pegawai bahwa Kabag Umum kurang aktif dalam memberikan kritikan maupun pujian terhadap hasil kinerja bawahan. Yang keempat, analisis pimpinan mendengarkan setiap pendapat dan saran yang diberikan bawahan. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pegawai bahwa Kabag Umum relatif kurang dalam menanggapi pendapat dan masukan dari bawahan. Hal ini juga didukung oleh pegawai lainnya, bahwa setiap saran dan kritikan yang diberikan selalu kurang ditanggapi oleh Kabag Umum, sehingga sebagian bawahan enggan untuk memberikan kritikan dan masukan untuk perbaikan kinerja bagian umum. Kesimpulan studi kasus. Kepemimpinan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini tampak dari berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kepemimpinan yang meliputi campur tangan pimpinan dalam pekerjaan, perhatian pimpinan dalam memberikan masukan untuk penyelesaian tugas, pujian dan kritik pimpinan atas kinerja bawahan, dan mendengarkan setiap pendapat dan saran yang diberikan bawahan. Hambatan dihadapi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dalam kepemimpinan meliputi kurangnya kesadaran dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya kemampuan pimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah meningkatkan intensitas pembinaan pegawai dan meningkatkan kemampuan manajerial sumber daya manusia dari pimpinan. Kesimpulannya adalah, masalah dalam organisasi itu sebenarnya berasal dari diri mereka masing-masing yang menciptakan masalah itu sendiri, dan juga dikarenakan manusia mempunyai akal dan pikiran yang berbeda-beda. Dalam sebuah organisasi, ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin maupun para anggotanya. Yang pertama, sebagai pemimpin atau anggota, harus mau menerima masukan dari orang lain dan berani untuk menerima jika pendapatnya atau idenya ditolak oleh orang lain. Yang kedua, dalam berorganisasi antara ketua dan anggotanya harus saling mempercayai. Jika kepercayaan itu tercipta, maka akan mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, sebagai ketua harus tegas dan jangan pernah lelah untuk mengingatkan para anggotanya dalam tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, bekerja sama dan saling bantu-membantu untuk mendapat tujuan bersama. Yang kelima, mau berkorban untuk organisasi. Demikian hasil presentasi kami pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.